Jadi ada 3 bacaan surah Yasin. Yang pertama minta panjang umur, yang kedua minta apa tadi? Rizki yang banyak. Yang ketiga itu agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sih sebenarnya kegiatan malam nisfu Sya'ban itu. Karena di malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni hamba-hamba Allah yang meminta ampun. Kalau yang tidak minta ya tidak diampuni. Ngapain dikasih orang tidak minta. Dan juga Allah mengabulkan doa-doanya orang-orang yang meminta. Nah sekarang pertanyaannya, kan tadi ada 3 Yasinnya. Yang pertama membaca Yasin agar diberikan umur yang panjang. Yang kedua membaca Yasin agar diberikan rizki yang banyak. Yang ketiga agar mati dalam husnul khotimah. Oke, sekarang yang pertama pertanyaannya. Kam pida kali nurit nisfu Sya'ban? Berapa kali ikut kegiatan nisfu Sya'ban? Setiap tahun. Setiap tahun ikut ya. Nah jadi doa yang pertama dalam surah Yasin yang pertama minta panjang umur. Tapi kok ada yang meninggal? Harusnya kan tidak ada yang meninggal. Kalau Allah itu mengabulkan doa di malam bulan nisfu Sya'ban, kok masih ada yang meninggal? Hadirin jamaah yang berbahagia. Ya, yang dimaksud dengan permintaan yang pertama itu minta doa panjang umur itu bukan harinya yang ditambah, bukan jumlah tahunnya yang ditambah. Tadinya umurnya aslinya 50, tapi karena berdoa malam nisfu Sya'ban ditambah 1 tahun. Ditambah 1 tahun. Enggak begitu. Jadi kita mohon minta panjang umur itu maksudnya agar sisa umur yang ada itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan. Karena walaupun umurnya itu 100 tahun, 500 tahun, kalau tidak digunakan untuk ketaatan, apa gunanya? Kam laguan, kembali ada sih lagu, dan apa ling lagu, kelupaan ya. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, tapi kalau tidak dipakai ketaatan, tidak dipakai untuk kebaikan, maka tidak ada gunanya. Nah jadi dengan umur yang ada itu kita mohon ya Allah panjangkanlah umur, maksudnya agar umurnya itu berkah. Sisa umur yang ada itu digunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan. Bukannya tahunnya dari yang 50 tahun nanti karena terus hadir. Oh pokoknya nanti kalau mau panjang umur setiap malam nisfu Sya'ban hadir saya. Supaya apa? Nambah umur. Ah ini adalah logika yang salah. Karena rizki, jodoh dan kematian itu sudah dicatat di zaman azali namanya. Jadi paham ya untuk doa yang pertama ya, doa panjang umur ya. Bukan umurnya nambah-nambah, enggak. Oh enak sekali kata malaikat maut ini. Allah berfirman, iza jaa ajalukum, kalau nyampe ajalmu la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa dimundur-mundurkan sesaat. Wala yastaqdimun, atau dimajukan sesaat, enggak bisa. Jadi panjang umur itu maksudnya umur yang ada, yang sisanya itu berkah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, niat Yasin yang kedua apa? Agar banyak rizki. Kak beda kali anu nurit nisfu Sya'ban? Sudah berapa kali ikut malam nisfu Sya'ban? Tapi kenapa kok kita tetap miskin-miskin aja? Berarti iya kan? Biar perasaan miskin-miskin aja, uang enggak nambah-nambah. Mudah-mudahan amin. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia. Agar kita tidak salah di dalam memaknai atau mengartikan baik itu panjang umur, baik itu rizki yang banyak ya. Hadirin yang berbahagia, jadi rizki itu tidak harus berupa uang ya. Rizki itu tidak berupa uang saja. Tapi saya selamat datang dari Olat Rarang, datang sampai ke Olat Rawa, datangnya dalam keadaan selamat, itu juga adalah rizki. Coba saya belantar di Simpang Sernu sana, atau saya ditembak pakai panah-panah itu,
atau dilempar pakai samurai, ada seperap, ada orang dilempar pakai samurai, aja kacau pokoknya nih. Wah. Nah, saya selamat dari olah terlarang sampai ke tempat ini, hadir dalam keadaan selamat juga berupa itu adalah kalau saya tabrakan minimal motornya rusak, motornya minta diperbaiki, keluar uang, berarti selamat di dalam perjalanan itu adalah rizki. Selanjutnya, hidupnya itu sehat. Apakah rizki apa bukan? Rizki. Jadi rizki tidak harus uang. Bapak ibu sehat itu adalah rizki. Aji kah sakit, minimal nyewa mobil untuk pergi ngantar ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ada BPJS gratis sih, tapi minimal kan keluar uang juga, uang lagi. Jadi rizki itu bukan hanya berupa uang, kesehatan juga rizki. Begitu juga suami yang sehat, anak-anak yang sehat itu adalah rizki. Jadi ketika kita memohon, ya Allah limpahkanlah rizki yang banyak di malam bulan nisfu Sya'ban itu, di Yasin kedua itu, bukan berarti ya Allah perasa aku tak miskin baik dah perubahan tapi tetap beruntung nisfu Sya'ban tetap sisa nurin tapi ndak perubahan, ndak uang hai dah kacau deh. Apa saya salah berdoanya atau gimana? Karena bapak ibu itu memikir kalau yang namanya rezeki itu berupanya uang. Salah. Jadi rezeki itu termasuk sehat, selamat, terus keluarga itu tidak ada yang sakit, sehat itu juga adalah rizki. Hadirin jamaah yang berbahagia, panjang umur sudah paham, rizki sudah paham. Yang ketiga, mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah sih saya tanya berapa kali ikut nisfu Sya'ban karena kan masih hidup semua soalnya. Jadi kenapa kok kita tetap meminta yang namanya husnul khotimah? Hadirin yang berbahagia, yang namanya mati dalam keadaan Islam itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin itu. Bisa jadi Bapak Ibu hadirin yang duduk di sini, duduk tetap ikut pengajian itu, bisa jadi matinya dalam keadaan tidak Islam, bisa jadi. Atau Bapak Ibu melihat teman-teman yang lain yang tidak ikut, yang jarang ke ke masjid, deta, bisa jadi nanti dia itu malah matinya dalam keadaan Islam. Jadi mati dalam keadaan Islam itu adalah rahasia yang harus kita minta, adalah ketentuan yang belum pasti bagi kita semua. Belum pasti, biar kita begini, apalagi saya, biar pakai kepiah seperti ini, tidak ada jaminan kalau saya itu akan mati dalam keadaan Islam. Bisa jadi nanti kalau saya, penuh uang, halo ke Jakarta, halo ke Kapi peng Jakarta, hai napam Batu Gong Depok, misal, dan seterusnya. Nah terus mati saya di sana. Itu tidak ada jaminan kalau saya akan mati dalam keadaan Islam. Atau sekarang saya melihat orang-orang yang tidak datang ngaji, misal. Enggak sih kayak saya kan ngaji terus. Lihat orang di sana ke sawah, sapi, itu juga tidak menjadi jaminan kalau dia itu akan mati tidak keadaan Islam. Tapi bisa jadi malah dia yang matinya dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam poin yang ketiga ini kita diajarkan untuk selalu husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Bisa jadi saya yang rupanya nampaknya kelihatannya baik seperti ini, matinya tidak Islam. Atau orang yang biasa-biasa saja, yang biasa ngasih makan sapi, terus kesana kesini ke ladang ke sawah, malah dia yang matinya dalam keadaan Islam. Jadi mati dalam keadaan Islam itu adalah sesuatu rahasia yang belum pasti untuk kita. Makanya wajib kita minta masuk di dalam daftar yang 3 itu, panjang umur, rizki yang banyak, dan mati dalam keadaan Islam.